Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin, kami pada malam kali ini akan mempresentasikan mengenai manajemen operasi dari Walmart. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 8 orang, Pak Miftah Hilmi, lalu saya Muhammad Nabil, lalu Pak Afur, kemudian Pak Afif, dan ada Bu Natania, Bu Nova, dan Bu Novia, serta Pak Raizi. Pada malam kali ini topik yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai Walmart itu sendiri, lalu yang kedua mengenai supply chain manajemennya, lalu dilanjutkan dengan inventory management dan juga MRT serta ERP-nya. Tidak lupa kami menampilkan juga pembahasan mengenai lean operation dan juga konklusi dari studi kasus Walmart tentunya di tahun 2019. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai manajemen operasionalnya, kami akan membahas mengenai apa itu Walmart. Mungkin beberapa dari kita cukup familiar dengan kata Walmart. Namun sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa itu Walmart. Walmart sendiri memang sebuah raksasa dari Amerika yang berdiri di tahun 1962. Walmart pernah ada di Indonesia sekitar tahun 1995, namun tidak bertahan lama karena penjualan yang tidak baik di Indonesia. Dari sini kita melihat adalah logo histori dari Walmart itu sendiri, dan kemudian kita akan berbicara mengenai Walmart secara general. CEO-nya adalah Bapak Doug McMillon, di mana headquarter-nya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada di Amerika Serikat, tepatnya di Bentonville. Jumlah pegawai pada tahun 2018 mencapai 2,2 miliar, dengan market capital di tahun 2019 April sebesar 295,78 billion US dollar. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Walmart sudah pernah IPO di tahun 1972, kalau saya tidak salah. Lalu revenue Walmart pada tahun 2019 sebesar 514,4 billion US dollar dengan profit net income-nya sebesar 6,67 billion US dollar. Ketika kita berbicara mengenai mendalami sebuah bisnis, kita harus memahami bagaimana bisnis model kanvas perusahaan tersebut. Jika kita melihat studi kasus pada Walmart, kita dapat melihat bagaimana Walmart ini memiliki key partners berupa worldwide suppliers. Lalu key activities-nya ada 2, inventory control dan distribution management, lalu juga customer service. Key resource-nya adalah brand, brick and mortar stores, lalu storage and distribution system. Untuk cost structure ada 3, stores, human resource, dan supply chain. Dan untuk value proportion-nya adalah provide a wide variety of products, yaitu menyajikan berbagai macam produk dengan harga serendah-rendahnya dengan skema pembelian yang senyaman-nyamannya. Customer relationship-nya adalah simbol customer service dengan channel-nya yaitu brick and mortar stores atau dalam kata lain adalah toko offline, dan yang kedua adalah website dan mobile apps-nya. Customer segment yang dipasar oleh Walmart adalah masyarakat secara umum yang memiliki income yang relatif kecil. Karena itu selaras dengan logonya si Walmart, yaitu Save Money dan Live Better. Revenue stream-nya terdapat 2, yaitu dari retail sales-nya dan juga service-nya. Walmart sendiri memiliki 5 komponen penting dalam beroperasional dengan 4 key elemennya. Yang pertama adalah lead on price, yaitu antara Walmart dengan suppliers. Bagaimana suppliers dengan Walmart ini bisa melakukan sinergi, bagaimana si Walmart ini melakukan payment sebaik-baiknya. Dan lalu yang kedua adalah differentiate on access, dan yang ketiga adalah be competitive on assortments. Yang keempat adalah mendeliver pengalaman yang sebaik mungkin. Walmart sendiri memiliki 10 rules yang dipegang dalam menyusung kesuksesannya. Yang pertama adalah berkomit terhadap bisnisnya, membagi profit dengan para shareholders-nya, dan menganggap mereka bukan sebagai bawahan, namun sebagai partner yang perlu diajak bekerja sama. Lalu memotivasi partnernya. Yang keempat adalah mengkomunikasikan segalanya kepada partner. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi, yang merupakan hal yang buruk lah bagi perkembangan bisnis. Lalu yang kelima adalah mengapresiasi segala yang dilakukan oleh asosiatnya demi perkembangan bisnis. Yang keenam adalah menselebrasi suksesnya. Dan yang ketujuh, mendengarkan semua orang dalam company, tidak terbatas pada jabatan. Yang kedelapan adalah melebihi ekspektasi dari customer. Yang kesembilan adalah mengatur bagaimana pengeluaran lebih baik dibandingkan kompetitornya. Lalu yang ke-10 adalah swim upstream. Demikian merupakan pembahasan umum mengenai Walmart yang kemudian akan dilanjutkan terkait supply chain.
Penjelasan pertama terkait dengan supply chain management. Supply chain management sendiri menjelaskan bagaimana koordinasi semua aktivitas rantai pasok, dimulai dari bahan mentah, raw material, hingga sampai kepada pelanggan. Di sini termasuk manajemen supplier, produsen, penyedia layanan, distributor, grosir, ataupun pengecer lainnya yang mengirimkan produk kepada si pelanggan. Tujuan dari manajemen rantai pasok di sini adalah untuk menyusun supply chain dalam memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat bagi pelanggan. Perusahaan perlu menentukan secara strategis bagaimana merancang supply chain. Di sini biasanya diklasifikasikan dalam tiga strategi. Yang pertama low cost, kemudian response, serta memiliki produk atau differentiate dari produk lainnya. Nah, di sini perusahaan juga bisa menentukan kriterianya seperti supplier kriteria, supply chain inventory, jaringan distribusinya bagaimana, serta karakteristik dari produk desainnya. Nah, dari kriteria ini dapat dipilih untuk dengan make or buy atau memproduksi komponen dan layanan dari internal maupun membelinya dari luar ataupun dengan menggunakan outsourcing. Aktivitas yang ada di perusahaan ini ditransfer kepada pihak luar yang tadinya dari pihak internal. Kemudian six supplier strategis. Nah, six supplier strategis ini yang pertama itu ada many supplier. Strategi ini memainkan satu supplier dengan supplier lainnya dan menempatkan beban untuk memenuhi permintaan pembeli kepada supplier, sehingga supplier bertanggung jawab untuk menjaga teknologi yang diperlukan, keahlian, biaya, kualitas, serta kompetensi delivery-nya. Tujuannya bukan untuk kemitraan jangka panjang. Nah, biasanya strategi ini digunakan untuk produk yang berbentuk komoditas. Kemudian strategi kedua yaitu view supplier. Strategi ini dibandingkan mencari atribut jangka pendek seperti low cost, supplier jangka panjang ini cenderung memahami tujuan dari procurement dari perusahaan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Menggunakan sedikit pemasok dapat menciptakan nilai sendiri sehingga dapat belajar terus-menerus terkait dengan memproduksi dengan biaya rendah. Strategi ini dapat mendorong pemasok selalu berinovasi dalam desain maupun keahlian teknologinya. Yang ketiga terkait dengan vertical integration. Nah, vertical integration di sini mengembangkan kemampuan produk, barang, ataupun jasa yang dibeli sebelumnya, ataupun sekalian membeli suppliernya atau distributornya. Bisa menggunakan forward ataupun backward integration. Namun ini sangat sulit atau bahaya dilakukan dalam industri yang jika perubahan teknologinya itu akan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian untuk joint venture atau misalkan atau kerjasama. Jadi kolaborasi dalam meningkatkan produk baru atau keterampilan teknologi. Bahkan perusahaan bisa berkolaborasi untuk mengamankan pasokan ataupun mengurangi biaya dari bahan tersebut. Kemudian Keiretsu Network. Keiretsu Network sendiri merupakan istilah dari Jepang yang dimana supplier dibantu secara keuangan baik secara kepemilikan maupun melalui loan atau pinjaman sehingga supplier menjadi koalisi dari perusahaan tersebut. Kemudian virtual companies. Virtual companies di sini merupakan perusahaan yang mengandalkan variasi hubungan supplier untuk menyediakan layanan sesuai dengan permintaan. Nah, resiko terkait dengan supply chain yaitu sebenarnya ada beberapa seperti supplier gagal untuk mengirimkan barang maupun kualitasnya jelek, kemudian outsourcing, penundaan atau jeleknya logistik dan distribusinya, kemudian kehilangan informasi atau distorsi, politik dan ekonomi makronya berubah misalkan katakan antar negara, ancaman bencana alam serta pencurian, vandalisme dan terorisme. Nah, di sini sebenarnya si perusahaan harus tahu cara bagaimana memitigasinya. Kemudian untuk managing integrated supply chain, di mana sebenarnya di sini ada 3 isu. Yang pertama terkait dengan local optimization.
atau mau menang sendiri antar anggota supply chain, baik untuk memaksimalkan profitnya sendiri ataupun mengurangi cost dari profitnya sendiri. Kemudian yang kedua, insentif. Insentif di sini mendorong barang dagangan ke dalam rantai pasok yang belum terjadi, sehingga menghasilkan fluktuasi yang pada akhirnya mahal bagi seluruh anggota supply chain-nya. Kemudian yang ketiga, larger lots. Karena lebih murah dalam biaya satuan, sehingga eh, si pemasok ini membeli satu truk, misalkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya dia murah dalam harga satuan, tapi di sisi lain itu dapat meningkatkan biaya penyimpanan ataupun gagal mencerminkan penjualan yang sebenarnya. Di sini ada cara untuk manajemen efektif terhadap rantai pasok. Yang pertama terkait dengan accurate pool data atau data penjualan yang akurat sehingga dapat menjadwalkan secara efektif. Kemudian lot size reduction, mengembangkan pengiriman ekonomis, memberikan diskon berdasarkan total volume tahunan serta mengurangi biaya pemesanan. Yang ketiga terkait dengan single stage control of replenishment. Anggota rantai bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola inventaris di rantai pasokannya sehingga menghapus distorsi informasi dan perkiraan terkait dengan bullwhip effect. Yang keempat, terkait dengan vendor manage inventory, supplier memelihara material untuk pembeli serta sering mengirimkan langsung barangnya kepada pembeli. Kemudian yang berikutnya CPFR, di mana anggota rantai pasok membagi informasi sehingga dapat bersama-sama mengurangi biaya rantai pasok. Kemudian blanket orders, komitmen pembelian jangka panjang kepada pemasok untuk item-item tertentu. Standardization and postponement. Postponement di sini berarti menunda modifikasi atau kustomisasi selama mungkin pada proses produksi. Electronic ordering and fund transfer, transaksi di sini bisa lebih cepat dengan menggunakan elektronik serta mengurangi pekerjaan atau mengurangi paperwork. Nah, terus dropshipping dan special packaging, pengiriman langsung dari supplier ke konsumen dibandingkan dari penjual untuk menghemat waktu dan biaya pengiriman. Supply chain management di Walmart. Supply chain management di Walmart sendiri merupakan pendorong utama pertumbuhan yang awalnya di kawasan rural Arkansas, namun saat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Hal ini menjadi sumber utama keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Banyak praktik industri retail ataupun banyak pesaingnya yang mengadopsi supply chain management dari si Walmart, bahkan menjadi standar di bisnisnya. Di sini Walmart sendiri menggunakan strategi kombinasi make or buy serta outsourcing. Untuk many supplier, Walmart sendiri memiliki sekitar 60.000 supplier. Dia bekerja sama dengan Nestle, P&G, Unilever, Kraft sebagai supplier kunci secara global. Pengaruh supplier kepada Walmart sangat besar. Contohnya seperti penjualan P&G di Walmart sendiri mencapai 15% dari total pendapatannya pada tahun 2018. Kemudian untuk vertical integration, contohnya seperti September 2019, Walmart membeli Corner Shop sebesar 225 juta US dollar. Corner Shop sendiri merupakan platform pengiriman crowd sources untuk supermarket, apotek, pengecer makanan di Meksiko dan di Chili. Kemudian untuk partnership atau joint venture, Walmart sendiri mengumumkan kemitraan pada Januari 2019 dengan Point Pickup, Skipchart, Axel Hire, dan Rodi yang bertujuan menyediakan layanan home delivery kepada customer. Di sini bisa dilihat Walmart supply chain flowchart-nya, di mana dari manufacturer kemudian didistribusikan kepada retail store dengan menggunakan mini trucks. Pusat distribusinya menyampaikan arahan kepada pengemudi melalui suara, kemudian barcode system menggunakan sistem palet yang melewati conveyor belt dipindai secara otomatis dan kode produk akan ditransfer kepada sistem komputer sentralnya. Kemudian RFID menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek, teks, dan microchip antena bawahannya.
Kemudian large scale satellite system dengan menghubungkan semua toko kepada kantor pusat sehingga memberikan data inventaris pada sistem komputer sentral secara real time. Nah, resiko di sistem supply chain Walmart sendiri sebenarnya ada dua yang utama. Yang pertama adalah supplier failure. Either dia itu delivery ataupun kualitasnya yang jelek. Nah, cara mitigasinya dengan menggunakan banyak supplier, kontrak yang menggunakan penalti, selektif dalam memilih supplier, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap suppliernya secara berkala. Kemudian logistik delay or damage. Karena Walmart memiliki banyak distribusi center dan store sehingga peluang resikonya cukup tinggi. Cara mitigasinya adalah mencari alternatif rute sehingga mempercepat logistik dan menurunkan biaya. Kemudian managing integrated supply chain. Di sini Walmart menggunakan single stage control replenishment. Walmart menggunakan RFID tags baik dalam memahami pola permintaan konsumer. Kemudian CPFR, anggota di supply chain Walmart berbagi informasi, perencanaan, permintaan, forecasting, serta inventarisir untuk saling mendukung, sehingga dapat mengurangi biaya supply chain-nya. Kemudian untuk Walmart Marketplace juga memberikan pelanggan akses ke ratusan ribu produk tambahan melalui approved retailers. Nah, untuk next step-nya, bagaimana sih sebenarnya di supply chain yang diterapkan oleh Walmart? Sebenarnya Walmart sendiri tetap fokus meningkatkan supply chain manajemennya. Selain tetap menerapkan anggaran berbasis nol, perusahaan juga mengevaluasi 300 inisiatif berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Beberapa inisiatif baru tersebut termasuk peralatan pembongkaran gudang, robot pemindai rak, label rak elektronik, serta pengembangan aplikasi baru. Strategi perusahaan ini yaitu mengintegrasikan toko retail, e-commerce untuk meningkatkan omnichannel dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam membantu pelanggan serta mengurangi biaya. Baik, selanjutnya dalam topik supply chain management kita membahas mengenai bagaimana membangun supply base. Membangun supply base ini tujuannya adalah kita mampu memilih dari berbagai supplier yang terbaik dengan berbagai kriteria yang kita tetapkan, sehingga dengan adanya kerjasama dengan supplier ini kita mampu menghasilkan produk yang terbaik dan mampu mencapai target dari perusahaan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah supplier evaluation. Di sini kita melakukan evaluasi terhadap beberapa calon supplier, baik dari sisi keuangan atau kesehatan keuangan perusahaan, dari sisi kuantitas produksinya, dari sisi kualitasnya, alur produksinya, sampai nanti pada tahap pengirimannya kira-kira calon supplier tersebut mampu mendeliver sesuai dengan permintaan kita atau tidak. Nah, dalam hal ini dapat juga diperlukan supplier certification yang berstandar internasional lebih baik, sehingga dengan adanya sertifikat ini kita mampu mengurangi usaha dari buyer untuk melakukan pengecekan langsung terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah supplier development. Bagaimana nantinya dari calon-calon supplier tersebut kita mampu mengintegrasikan ke dalam sistem kita, sehingga kita itu mampu saling bersinergi untuk mencapai kualitas produk yang kita inginkan sesuai dengan target ukuran kualitas ataupun kuantitas dari perusahaan. Selanjutnya itu dilakukan negosiasi. Dalam tahap negosiasi ini ada beberapa cara untuk penetapan harganya, sehingga nanti perusahaan tersebut mampu memperoleh harga yang terbaik. Yang pertama itu adalah cost based price model. Jadi di sini itu base price-nya itu adalah cost yang dikeluarkan oleh supplier itu sendiri. Jadi ada keterbukaan dari calon supplier untuk menunjukkan harga yang dia keluarkan untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Yang kedua itu adalah market based price model. Jadi di sini harga base penetapan kita itu adalah berdasarkan harga pasar, harga benchmarking yang tersedia di pasar. Lanjutnya itu adalah competitive bidding. Di sini itu kita melakukan evaluasi terhadap beberapa supplier, sehingga beberapa supplier itu memberikan penawaran harga tersendiri, dan nanti dari penawaran harga tersebut kita akan memilih harga yang terbaik dengan tentunya kualitas produk yang terbaik juga. Selanjutnya itu adalah kontrak. Jadi setelah dilakukan
evaluasi developmentnya seperti apa, harganya, lalu kita menyusun kontraknya, di mana kita menyusun syarat dan ketentuan yang kita persyaratkan, hak dan kewajibannya, sehingga nanti masing-masing pihak itu dapat mendeliver sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, perlu dipertimbangkan juga mengenai centralized purchasing. Apakah kita sebagai buyer itu yang memiliki misalnya banyak cabang di berbagai tempat atau berbagai negara, memilih apakah dilakukan secara tersentralisasi dari head office ataupun dilakukan melalui cabang. Hal ini nanti perlu diperhatikan juga terkait biaya masing-masing yang dikeluarkan pada saat pembelian dari supplier. Lalu selanjutnya itu berbicara mengenai e-procurement. Jadi dengan teknologi saat ini, procurement itu bisa dilakukan lewat digital, dan ini itu tujuannya adalah untuk minimalisasi cost dan mengintegrasikan nanti ke dalam sistem value chain kita. Dan logistik management ini berbicara mengenai bagaimana mengatur pengiriman barang dari supplier, perpindahannya sampai nanti masuk ke dalam distribution managementnya. Nah, di sini fungsi dari seorang manajer operasi adalah bagaimana cara mencapai alur yang paling efisien dengan biaya yang paling efisien untuk mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Ada beberapa hal isu penting dalam logistik manajemen. Yang pertama itu adalah mengenai shipping system. Di sini shipping itu terutama menyumbang biaya yang terbesar dalam pengiriman barang, sehingga perlu dipilih alternatif yang terbaik dalam metodenya. Ada beberapa cara yang umum digunakan perusahaan, biasanya itu misalnya lewat truk, trailer, ataupun lewat kereta api, lewat pesawat udara, lewat kapal, dan kalau untuk tambang itu lewat pipeline, ataupun kombinasi dari berbagai metode tersebut. Nah, di sini itu perlu dipilih metode pengiriman yang terbaik yang memberikan nilai yang paling murah biayanya bagi perusahaan. Selanjutnya itu adalah mengenai warehousing. Warehousing di sini adalah bagaimana kita mampu menyiapkan tempat penyimpanan dengan biaya maintenance yang lebih efisien. Nah, mengenai warehousing di sini tergantung dari jenis produk ataupun kebutuhan dari perusahaannya. Mungkin bisa jadi dia hanya membutuhkan sebuah ruangan kecil ataupun seluas dengan lapangan bola, ataupun bisa juga lewat namanya consolidation point. Jadi di sini itu perusahaan bisa mengembangkan tempat satu poin untuk titik warehousing. Di situ berbagai jenis supplier bisa mengirimkan barangnya ke tempat tersebut. Nanti bagaimana pengaturannya di warehouse tersebut, alur masuk barang dan keluar barangnya dalam satu titik. Selanjutnya bisa juga lewat channel assembly. Jadi nanti begitu kita menerima produk, pengirimannya itu tidak dalam satu produk yang sudah jadi, tapi dalam elemen-elemen. Nanti distributornya yang akan membangun part-part dari elemen-elemen tersebut menjadi satu produk. Dan di sini kita berbicara juga untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau third party logistik. Nah, di sini itu perusahaan itu memang kita biasanya dicari adalah perusahaan yang memang punya kompetensi di situ, punya keahlian di situ, sehingga dalam alur logistiknya itu kita sudah menyerahkan kepada ahlinya. Di sini fungsi dari third party logistik itu adalah menurunkan biaya investasi terkait inventory, pemilihan inventorinya, lalu mengurangi biaya pengiriman dari inventory, dan mengimprove tingkat pendeliverian dari produk kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah distribution management. Sebagaimana inflow dari material atau dari supplier yang sangat penting dalam manufaktur produk, begitu juga dengan nanti outflow dari produk itu sendiri yang akan didistribusikan baik lewat distributor ataupun langsung pada konsumen. Dalam hal ini tujuan kita adalah untuk mencapai produk yang diekspektasikan oleh konsumen kita. Ada 3 kriteria penting dalam distribution management ini adalah yang pertama itu mengenai rapid response, bagaimana kita mampu merespons dengan cepat kepada calon konsumen kita atas kebutuhannya. Dan yang kedua itu adalah mengenai
product choice, bagaimana kita mampu menghasilkan beberapa alternatif produk yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Dan terakhir, bagaimana kita mampu memberikan servis terbaik kepada konsumen kita. Nah, dalam hal ini itu seorang manajer operasi itu harus mampu mengkombinasikan baik dari supply manajemennya ataupun distribusi manajemennya, sehingga di sini kombinasi itu nanti mampu menghasilkan biaya yang paling efisien bagi perusahaan. Distribution management ini tidak hanya mengenai cara distribusinya, tapi juga terkait dengan packaging ataupun cara pengiriman dari sisi bentuk produknya ataupun channelnya sampai nanti ke tangan distributor ataupun ke tangan konsumen. Selanjutnya, berbicara mengenai supply chain management, yang tak kalah penting itu adalah mengenai etika. Karena sebagaimana kita ketahui dalam perusahaan manufaktur, biaya terbesar yang dikeluarkan oleh perusahaan atau aliran dana yang terbesar itu berputarnya dari sisi supply chain. Sehingga di dalam hal ini perusahaan harus benar-benar memperhatikan etika dalam implementasinya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama itu dari sisi personal etiknya. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam supply chain management ini benar-benar adalah orang-orang yang berintegritas, sehingga mampu meminimalisir resiko penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, misalnya dalam hal pemilihan supplier, pemilihan vendor, ataupun nanti pemilihan distributornya. Di sini beberapa cara yang bisa digunakan perusahaan itu adalah bagaimana sistem reward yang menarik bagi orang-orang yang terlibat dalam supply chain management, dan juga pemilihan orang-orang yang tidak memiliki konflik of interest dalam pemilihannya. Selanjutnya, etika dalam supply chain. Di sini itu bagaimana perusahaan dapat transparan mengenai prosedur pemilihan supplier, misalnya prosedur pemilihan suppliernya, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam alur proses supply chain ini mengetahui bagaimana cara pemilihannya dan tidak ada penyelewengan yang terjadi dari proses ini. Selanjutnya juga mengenai etika dalam memperhatikan lingkungan. Kenapa? Karena dalam proses supply chain ini pasti akan ada waste sampah dari alur prosesnya, sehingga bagaimana perusahaan mampu benar-benar meminimalisir sampah yang mampu berdampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat supply chain management ini bisa sustain. Ada istilah yang familiar dalam supply chain management, yaitu yang pertama adalah reverse logistic. Reverse logistic ini adalah berkebalikan dengan forward logistic. Forward logistic itu adalah bagaimana alur proses logistik itu dari supplier sampai ke warehouse, diproduksi, dan selanjutnya didistribusikan. Mengenai reverse logistic ini adalah bagaimana logistik itu dari yang sudah terdeliver dikembalikan kembali kepada perusahaan untuk misalnya di reuse atau di recycle atau dibuat menjadi produk yang lebih baru. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi ketika sudah dilakukan distribusi dari produk itu. Ada juga istilah closed loop supply chain. Closed loop supply chain ini adalah kombinasi dari forward logistik dan reverse logistik, sehingga logistik tadi yang sudah berputar dalam alur proses tersebut dapat benar-benar diminimalisir produk yang reject ataupun produk yang tidak terpakai. Berikutnya adalah bagaimana cara mengukur kinerja dari supply chain. Dalam hal ini ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah asset committed to inventory. Di sini juga ada 3 ukuran yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah percentage invested in inventory. Jadi seberapa besar nominal yang kita investasikan untuk inventory dibandingkan dengan total asetnya. Lalu yang kedua itu adalah dengan inventory turnover. Jadi seberapa cepat perputaran dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah weeks of supply-nya. Lalu metode kedua itu adalah benchmarking. Jadi kita membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya dalam jenis yang sama atau industri yang sama atau dengan size yang sama. Lalu yang terakhir itu dengan metode supply chain operation reference model atau SCOR model. Di sini itu dibedakan dalam 5 bagian ukurannya. Yang pertama itu adalah dari sisi planning activitiesnya untuk pemenuhan supply dan demandnya. Lalu yang kedua itu source atau dalam hal ini purchasing activitiesnya. Lalu yang ketiga itulah make atau production activities. Berikutnya adalah deliver, bagaimana aktivitas distribusinya, dan yang terakhir itu dalam hal returnnya tadi seperti
reverse logistik ataupun closed loop supply chain activities. Nah, dalam kelima tahapan tersebut nanti masing-masing ada ukuran atau kalkulasi yang bisa digunakan. Untuk Walmart, dia sendiri sudah memiliki International Purchasing Office di China ataupun di beberapa negara lainnya, dan dalam hal ini dia langsung work directly dengan suppliernya, terutama untuk memenuhi produk-produk yang private label, sehingga alur prosesnya itu menjadi lebih cepat sampai ke tangan konsumennya. Lalu dia juga sudah memiliki medium to long term supply chain strategi, jadi dia sudah memilih dan memilah suppliernya baik untuk pemenuhan medium ataupun long termnya. Dalam hal ini termasuk juga bagaimana pemenuhan produk tren, terus manajemen kapasitasnya sendiri, terus bekerja sama dalam upstream raw material, dan juga forecasting produk untuk pemenuhan ke depannya. Dan secara global dia sudah memiliki lebih dari 60.000 supplier, dan seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Afif, dia sudah memiliki key suppliernya. Jadi dia sudah memiliki bekerja sama dengan Nestle, P&G, Unilever, Kraft sebagai supplier globalnya. Jadi dia sudah benar-benar memilih suppliernya sebagai mitra terbaiknya dalam hal pemenuhan rantai pasoknya. Dan untuk negosiasi di sini Walmart itu menerapkan single invoice price. Jadi harga yang ditetapkan itu adalah harga yang fix, tidak ada harga variabel, misalnya seperti diskon ataupun kerjasama dalam pemasaran. Jadi ada sharing biaya, itu tidak ada sifatnya, dan juga dalam sharing biaya distribusi juga tidak ada, jadi benar-benar single price. Lalu untuk value chain performance dari data di jurnal, kami coba membandingkan menggunakan rasio. Jadi di sini khususnya kami ambil yang tahun 2019 membandingkan Walmart, Amazon, dan Target. Kalau dari sisi COGS-nya sendiri dapat dilihat, dari sisi COGS dan inventory-nya sendiri dapat dilihat bahwa Walmart itu yang memiliki nilai yang terbesar. Lalu kami coba bandingkan dengan dua rasio, yaitu inventory turnover dan weeks of supply. Nah, dari inventory turnover-nya dapat dilihat bahwa Walmart lah yang memiliki inventory turnover yang paling tinggi. Jadi di sini Walmart itu lebih cepat perputaran produknya untuk dijual. Lalu yang kedua itu adalah weeks of supplies-nya. Di sini week of supply-nya itu Walmart itu lebih rendah. Jadi waktu untuk hold produk itu sebelum dijual di Walmart ini dia lebih singkat dibandingkan dengan Amazon dan Target. Lalu dari sisi distribution strategi, di sini Walmart itu memiliki strategi bahwa bagaimana cara pembukaan store-store baru itu dikaitkan dengan distribution center-nya. Jadi dia memiliki skema hub and spoke. Jadi ada distribution center dengan beberapa store di bawahnya. Nah, di sini itu dari CEO-nya sendiri menetapkan kalau bisa estimasi jaraknya itu adalah 130 miles. Jadi tidak terlalu jauh, dan di sini tujuannya adalah untuk mencapai economies of scale. Dengan distribution center tersebut di tahun 2019 Walmart itu sudah memiliki 173 distribution center di US, dan juga dia juga membuat consolidation center. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di teori bahwa dia membuat satu poin khusus, jadi beberapa supplier langsung drop di tempat tersebut, dan dia langsung membuat mekanisme bagaimana hasil dropping tersebut langsung dapat didistribusikan, sehingga meminimalisir waktu untuk menghold inventory atau menghold dari produk itu sendiri. Lalu untuk shipping systemnya di sini, Walmart itu banyak melakukan distribusi sendiri, yaitu menggunakan private truck fleet-nya. Jadi dia sudah memiliki lebih dari 8.000 driver truck, terus dia memiliki 6.000 traktor, 53.000 trailers, dan 5.600 refrigerated trailers. Jadi benar-benar dia melakukan distribusi produknya itu sendiri, walaupun dalam beberapa hal dia juga ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, seiring tadi perkembangan dari teknologi, di sini Walmart juga mencoba untuk melakukan omnichannel. Jadi dia juga memanfaatkan sarana teknologi untuk semakin banyak
jalur-jalur untuk distribusi produknya sendiri. Jadi sudah lewat e-commerce, ada juga yang pick up service, ada juga yang delivery langsung direct ke customer, dan beberapa channel lainnya, sehingga dia dapat men-serve customer sebanyak mungkin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory management. Inventory management itu sangat penting di dalam teori manajemen operasi, karena 50% dari total invest capital merupakan aset yang paling tinggi nilainya di dalam perusahaan. Tujuan utama dari pengelolaan inventory adalah untuk mencapai keseimbangan antara investasi inventory dan customer service. Fungsi dari inventory sendiri adalah pertama untuk menyediakan pilihan barang dalam mengantisipasi permintaan pelanggan dan untuk memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan tersebut. Yang kedua adalah memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Dan yang ketiga adalah untuk memanfaatkan diskon dari pembelian kuantitas. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi nilai produk terhadap inflasi dan perubahan harga cyclical atau kejadian tertentu. Tipe dari inventory tersendiri adalah terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah raw material atau bahan baku. Yang kedua adalah work in process, di mana barang setengah jadi. Yang ketiga adalah MRO atau machinery, repairing, dan operation. Dan yang terakhir adalah finished good inventory atau persediaan barang jadi. Terus implikasinya sendiri di Walmart. Walmart mempunyai 4 tipe inventory. Yang pertama adalah finished good inventory, di mana merupakan core bisnis dari Walmart sendiri, yaitu menyediakan barang yang jadi. Yang kedua adalah anticipation inventory, di mana tujuannya adalah untuk memastikan fasilitas yang optimal pada penyimpanannya. Yang ketiga adalah buffer inventory, di mana inventory tersebut disediakan dalam jumlah kecil untuk meminimalisir cost penyimpanan. Dan yang terakhir adalah transit inventory, merupakan tipe yang dikembangkan sendiri oleh Walmart dalam meminimalisir holding cost secara signifikan. Untuk inventory management sendiri, Walmart menggunakan economic order quantity, di mana taktiknya sendiri untuk meminimalisir biaya, baik itu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Namun ada berbagai asumsi untuk mengimplementasikan EOQ sendiri. Yang pertama adalah permintaan atau demand dari item tersebut cukup diketahui atau konsisten, tidak bergantung pada variabel lain. Yang kedua adalah waktu tunggu dari, yaitu waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan diketahui dan konsisten. Terus yang ketiga adalah penerimaan inventory dilakukan secara instan dan lengkap. Dengan kata lain, persediaan dan pesanan datang dalam satu batch pada suatu waktu. Yang keempat adalah tidak diperhitungkan atas diskon quantity. Kelima, satu-satunya biaya variabel adalah biaya menyiapkan dan atau menempatkan pesanan. Dan yang terakhir adalah stock out, dapat dihindari sepenuhnya jika pesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Kemudian dari EOQ sendiri berkembang menjadi teori minimizing cost, di mana seperti kita tahu holding cost dan order cost itu mempunyai sifat yang berlawanan, di mana holding cost semakin tinggi kuantitas akan semakin tinggi juga cost-nya. Kemudian pada order cost semakin tinggi kuantitas akan semakin rendah cost-nya. Jadi dari minimizing cost ini akan dicari suatu titik equilibrium dari kedua biaya tersebut dan akan perusahaan akan menemukan titik terendah dari biaya tersebut. Kemudian ada teori order point, adalah di mana
tindakan diambil untuk mengisi kembali persediaan barang dengan rumus demand per hari dikali waktu pemesanan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang managing inventory. Managing inventory ini dilakukan oleh manajer operasional, tentunya dengan menggunakan sistem yang di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu bagaimana inventory tersebut diklasifikasikan dan bagaimana mengukur akurasi dari pencatatan sebuah inventory agar dapat di-maintain dengan baik. Nah, untuk ABC analysis ini adalah sebuah metode untuk membagi inventory yang ada di tangan gitu ya, on hand inventory ke dalam 3 klasifikasi based on annual dollar volume. Nah, selain itu bisa juga berdasarkan seberapa cepat barang tersebut habis gitu ya, atau bagaimana apa saja masalah yang timbul berdasarkan masalah yang timbul atau berdasarkan kualitas. Nah, selain ABC analysis, ada yang kedua adalah mengukur akurasi. Nah, di dalam mengukur akurasi ini kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu record accuracy, cycle counting, dan control service inventory. Nah, untuk record accuracy ini adalah satu syarat dalam manajemen inventory, lalu production scheduling, dan penjualan, tentunya penjualan. Nah, akurasi ini dapat dihitung secara periodik atau perpetual. Tentunya juga dibutuhkan sebuah sistem agar akurasi yang diberikan tentunya akan baik. Lalu cycle counting. Cycle counting ini adalah proses rekonsiliasi secara berkelanjutan untuk mengecek sebuah data inventory gitu dengan prosedur. Jadi barang-barang tersebut dapat dihitung dan record dapat terverifikasi serta ketidakakuratan dapat termaintain dan didokumentasikan dengan baik. Jadi ketika timbul ketidakakuratan maka penyelesaian akan mudah dicari untuk perbaikan. Lalu yang ketiga adalah control of service inventory. Di dalam ini dibutuhkan juga sebuah kontrol gitu ya terhadap komponen-komponen yang ada dalam manajemen inventory. Nah, bagaimana tekniknya? Yang pertama adalah memilih personil yang baik tentunya dan pelatihan serta kedisiplinan. Lalu yang kedua adalah kontrol yang ketat dalam penerimaan inventory. Lalu yang ketiga adalah kontrol yang efektif dalam proses pengiriman barang yang keluar dari fasilitas. Baik, bagaimana Walmart melakukan managing inventory-nya dalam kegiatan supply chain? Nah, dari segi ABC analysis, untuk kategori A adalah inventory yang berhubungan dengan barang jadi yang dijual di toko serta peralatan-peralatan untuk operasional seperti sistem informasinya, dan ini dimonitor secara reguler. Untuk kategori B adalah inventory yang berhubungan dengan supply dan material untuk kegiatan maintenance dan furnitur kantor yang dimonitor secara moderat. Dan yang terakhir untuk kategori C adalah inventory yang berhubungan dengan janitorial dan supply peralatan kantor seperti kertas yang memiliki efek paling kecil dalam kegiatan operasional harian dari Walmart. Lalu ada informasi tentang bullwhip effect di Walmart supply chain, di mana Walmart memiliki pencegahan untuk menghindari error yang besar dalam proses supply chain. Jadi ketika ada muncul error di bagian kecil tidak akan merembet ke bagian-bagian supply chain lainnya. Lalu bagaimana Walmart mengukur performa dari inventory? Yang pertama adalah ketika jumlah inventory turnover makin tinggi, maka cost yang diberikan akan semakin kecil. Dan yang kedua adalah stock out rate, yaitu
meminimalisir ketidakmampuan Walmart untuk memenuhi kebutuhan akan stok dari pelanggan, dari customer. Dan yang ketiga adalah inventory size yang digunakan sebagai parameter dalam menghitung cost yang timbul. Demikian. Saya akan melanjutkan tentang material requirement planning dan enterprise resource planning. Yang pertama ada MRP, Material Requirement Planning. Di sini adalah solusi perangkat lunak yang membantu perusahaan manufaktur untuk menghitung dengan lebih tepat bahan apa yang mereka butuhkan dan juga pada waktu berapa dan juga dalam jumlah produksi berapa untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua adalah versi terbarunya MRP2. Yang sini MRP2 mencakup perencanaan kapasitas terperinci, penjadwalan, kontrol dan perhitungan lainnya. Nah, yang ketiga ini juga ada ERP. Sini adalah kategori pelengkap lunak manajemen bisnis. Biasanya serangkaian aplikasi yang sudah terintegrasi. Nah, sini dapat digunakan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menafsirkan data dari berbagai departemen organisasi. Nah, solusi dari ERP sendiri yaitu mengintegrasikan area utama bisnis seperti pembelian, penjualan, manufaktur, sumber daya manusia, layanan, inventaris. Untuk MRP, Material Requirement Planning, untuk menghasilkan output dari MRP maka dibutuhkan data file. Nah, data file yang dibutuhkan itu seperti yang pertama ini ada master production schedule, yaitu pernyataan perencanaan termasuk pesanan, perakiraan, dan kapasitas. Nah, yang keduanya itu sendiri ada bill of material. Nah, kalau bill of material yaitu semua bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk akhir. Kalau misalnya yang ketiga ada lead times, itu waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, seperti waktu untuk membeli, waktu memproduksi, atau untuk merakit. Nah, selanjutnya juga ada inventory status file, catatan stok yang memungkinkan persyaratan bruto untuk disesuaikan dengan persyaratan bersih. Nah, juga ada purchasing data seperti pengetahuan tentang pesanan yang beredar untuk mengetahui produk sampingan dari departemen pembelian dan penilaian inventaris yang dikelola dengan baik. Nah, ketika pesanan pembelian dilaksanakan, maka catatan pesanan tersebut dan tanggal pengiriman yang dijadwalkan harus tersedia untuk produksi. Nah, selanjutnya juga ada namanya Enterprise Resource Planning. Kalau misalnya Enterprise Resource Planning sendiri, ERP, mempunyai kayak elemen sendiri. Yang pertama itu adalah Human Resource Management. Modul dari HR ERP ini harus dapat menangani tugas-tugas manajemen karyawan seperti onboarding, terus juga ada offboarding, timekeeping, dan benefit administration. Nah, yang keduanya itu adalah Customer Relation Management. Di sini tugasnya itu adalah untuk menyimpan dan memungkinkan kita melacak data pelanggan dan prospek yang dihasilkan. Data ini juga dapat membantu untuk pengembangan wawasan yang dapat meningkatkan proses penjualan dan pemasaran. Nah, yang ketiga itu adalah Financial Result Management. Ini adalah modul manajemen keuangan untuk menganalisis dan melacak data keuangan kita termasuk piutang, hutang dagang, anggaran, dan biaya. Nah, yang keempat ini adalah Manufacturing Resource Management. Ini beberapa fitur utama dari komponen ini termasuk mengelola pemenuhan pemesanan dan pemeliharaan fungsi penyimpanan gudang. Nah, yang terakhir itu adalah Supply Chain Management. Di sini Supply Chain Management untuk mengoptimalkan proses distribusi dan manufaktur untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dengan menggunakan using the real-time data. Oke, kalau kita membahas mengenai MRP dan ERP, kita tidak hanya membahas mengenai IT, namun kita membahas mengenai integrasi. Dan ini sangat diterapkan dengan sempurna di Walmart. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai MRP dan ERP di Walmart itu sendiri, kita coba melihat bagaimana Walmart ini mengembangkan teknologinya. Dari grafik yang ditampilkan di
layar, tabel maksudnya, kita dapat melihat bagaimana dari tahun ke tahun Walmart terus-menerus meningkatkan capital expenditure atau belanja modal untuk segmen e-commerce, teknologi, supply chain, and others. Sedangkan untuk pembukaan store baru, include dari ekspansi maupun relokasi, justru menurun dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwasanya Walmart ini sudah mulai mendefinisikan masa depannya tidak berbasis offline, namun berbasis ke online. Kita juga melihat bagaimana Walmart ini di tahun 2016 sampai tahun 2017 mengakuisisi banyak perusahaan yang dapat diajak dalam satu skemanya, dan semua ini memiliki pengaruh online yang cukup besar. Dan ini membuktikan bagaimana Walmart ini sangat agresif untuk mengembangkan segmentasi online-nya dibandingkan kompetitornya. Nah, kalau kita membahas mengenai MRP-nya, dari Walmart sendiri sudah punya MRP. Mungkin namanya bukan MRP ya kalau kita ada di Walmart. Walmart itu pada tahun 1991 menginvestasikan sekitar 4 billion US dollar untuk membangun apa yang dinamakan dengan retailing system. Retailing system ini digunakan untuk membantu suppliers-nya memonitor sales dari barang-barangnya dan memberitahukan kapan untuk replenish atau memenuhi inventory-nya yang mungkin sudah kosong. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang disampaikan mengenai MRP. MRP sendiri memang masih skalanya, kalau kita bahas MRP itu hanya sebatas pada inventory management dan juga seperti yang disampaikan sebelumnya mengenai bagaimana produksi dikontrol. Nah, jadi kita dapat melihat bagaimana Walmart ini sudah menerapkan dengan baik untuk MRP-nya. Nah, tapi Walmart itu tidak sekedar menerapkan MRP saja. Dia menerapkan sebuah sistem besar yang bernama ERP. ERP sendiri pada Walmart sudah diterapkan pada tahun 2000 awal, dan pada tahun 2007 Walmart beralih ke ERP yang sangat kompleks, yaitu SAP HANA. SAP HANA itu sendiri merupakan satu ERP yang dapat dikatakan jarang digunakan karena tadi seperti saya sampaikan kompleksitasnya sangat dalam, di mana dibandingkan dengan SAP yang lain, SAP HANA ini mencakup banyak sekali berkaitan dengan elemen-elemennya, dan di Walmart berhasil menerapkan itu sehingga Walmart ini tidak hanya mengontrol secara teknologi mengenai penjualnya saja, namun Walmart bisa mengintegrasikan bagaimana alur bisnisnya secara makro, dari penjualan, dari supplying produk, hingga dari HR management itu terkontrol dalam satu sistem dan terlink, dan juga berkaitan dengan finansial atau accounting-nya. Itu semua sudah terintegrasi dengan satu sistem yang dinamakan SAP HANA. Dan ini merupakan sebuah wujud nyata dari Walmart mengenai ekspansi teknologinya yang tidak hanya berkaitan dengan penjualan saja, namun korporasi secara menyeluruh. Ya, mungkin kita sebagai gambaran kita dapat melihat bagaimana SAP HANA ini sangat lengkap, tidak hanya menampilkan dan mengolah data, namun dalam mempresent data yang diolah itu langsung berupa grafik-grafik dan berbagai wujud lainnya. Dan SAP HANA ini juga tidak hanya melakukan integrasi, namun juga manajemen data dari customer store, lalu multi-core and parallelization, hingga lain sebagainya. Dan ini merupakan wujud nyata bagaimana Walmart sangat sukses menerapkan MRP dan ERP-nya di korporasinya. Selanjutnya terkait dengan Lean Operation. Lean Operation merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengeliminasi atau mengurangi waste melalui continuous improvement dan berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terdapat 3 isu atau masalah fundamental terkait improvement operasi perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan mengeliminasi waste, mengurangi variability, dan meningkatkan throughput. Toyota sebagai salah satu perusahaan manufaktur terbesar di dunia telah menjalankan memiliki 2 pendekatan Lean Operation, yaitu melalui JIT atau Just in Time dan Toyota Production System atau TPS. Nah, melalui 2 pendekatan ini Toyota mampu
mampu menjawab 3 masalah atau 3 isu fundamental terkait dengan operasi perusahaannya. Nah, selanjutnya terkait dengan waste sendiri, di dalam operasi manajemen didefinisikan sebagai segala jenis aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah di mata konsumen, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut yang merupakan waste jika dijalankan oleh perusahaan maka akan mengurangi efektivitas produksi perusahaan. Nah, Taiji Ohno dalam TPS menyebutkan terdapat 7 jenis waste, yaitu overproduction, kemudian Q atau antrean dalam bentuk auto idle dan atau waktu tunggu, kemudian transportasi, kemudian inventory, kemudian motion atau movement, overprocessing, dan defective product. Nah, isu kedua yaitu terkait dengan bagaimana mengurangi variability atau segala jenis deviasi dari proses optimal untuk menghasilkan barang. Dengan semakin sedikit variability dalam proses produksi barang atau jasa, maka akan semakin sedikit pula waste yang akan ditimbulkan. Ketiga, terkait dengan bagaimana perusahaan meningkatkan throughput. Throughput di sini yaitu waktu atau tingkat di mana unit berpindah dari satu proses ke proses selanjutnya. Semakin cepat waktu yang diperlukan dalam perpindahan tersebut, maka akan semakin meningkatkan throughput operasi perusahaan. Salah satu sistem yang bisa dilakukan untuk meningkatkan throughput yaitu melalui pull system, atau sebuah konsep di mana material hanya akan diproduksi ketika ia dibutuhkan dan dipindahkan ke tempat yang membutuhkan ketika ia memang dibutuhkan juga. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pendekatan yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengadopsi lean operation yaitu melalui konsep just in time. Nah, dalam teknik just in time sendiri terdapat beberapa poin atau hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan supply partnership. Hubungan yang baik dengan supplier dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan mutu lebih benefit melalui komunikasi yang terbuka sehingga pada akhirnya akan mengurangi waste dan tercapai efisiensi biaya bersama. Hubungan yang baik antara perusahaan dan supplier dapat terjalin melalui adanya trust dan rasa saling menghargai untuk selanjutnya tercipta kolaborasi antara perusahaan dan supplier. Poin kedua yaitu terkait dengan layout. Dengan diterapkannya lean layout, maka akan mengurangi perpindahan baik dari segi manusia maupun material, barang atau jasa, sehingga melalui lean layout ini waste berupa movement atau inventory itu bisa dapat dikurangi. Pada tabel 16.1 tersebut dijelaskan atau menunjukkan beberapa taktik yang bisa dilakukan dalam penerapan lean layout. Poin ketiga yaitu terkait dengan inventory. Dan inventory ini akan menghasilkan persediaan minimum yang dibutuhkan perusahaan agar sistem tetap dapat berjalan dengan sempurna. Nah, beberapa taktik dalam lean inventory dapat dilihat di tabel 16.2. Nah, prakteknya dalam Walmart seperti apa? Lean operation dilakukan oleh Walmart melalui beberapa pendekatan. Yang pertama bisa dilihat pendekatan pertama yaitu vendor manage inventory atau VMI system. Nah, melalui sistem ini supplier atau vendor dari Walmart ini diberikan tanggung jawab untuk mengelola persediaan mereka sendiri. Sistem ini bisa berjalan dengan baik didukung oleh adanya kolaborasi, sinkronisasi, dan sentralisasi database, sehingga setiap pihak yang berkaitan dalam distribusi produk atau barang di Walmart itu dapat mengakses database yang sama, sehingga supplier mengetahui secara mandiri dapat mengetahui kapan ia harus menambah persediaan dan disampaikan ke toko mana. Nah, pendekatan yang kedua yaitu melalui cross-looking. Nah, cross-looking ini merupakan bentuk lean layout dan lean inventory yang diterapkan oleh Walmart. Melalui sistem cross-docking ini, produk dari supplier yang dikirimkan atau diangkut melalui truk dari supplier itu dipindahkan langsung ke truk Walmart yang selanjutnya akan dikirim langsung ke toko-toko atau gudang Walmart yang memang membutuhkan persediaan tersebut. Jadi tidak diperlukan adanya penyimpanan persediaan tersebut di gudang khusus persediaan, sehingga dari truk supplier langsung ke toko Walmart, sehingga ini akan mengurangi waste berupa inventory. Nah, untuk memastikan perpindahan produk dapat dilakukan
dengan secara efisien dilakukan juga atau diterapkan juga teknologi yaitu yang disebut sebagai RFID atau Radio Frequency Identification untuk memastikan bahwa perpindahan produk-produk dari satu proses ke proses selanjutnya itu dijalankan secara efisien. Nah, selanjutnya mengenai lean operation, selanjutnya terkait dengan lean scheduling. Scheduling atau penjadwalan merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu, tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Efektif schedule sendiri itu harus dikomunikasikan kepada orang-orang di dalam maupun luar organisasi seperti supplier. Terdapat beberapa taktik dalam lean scheduling seperti communicate schedule to suppliers, make level schedule atau menjadwalkan produk sehingga produksi setiap hari memenuhi permintaan untuk hari itu, freeze part of the schedule, perform to schedule, seek one piece make and one piece move, eliminate waste, produce in small lots, use Kanban. Kanban ini dalam bahasa Jepang berarti sinyal visual atau kartu. Jadi sistem Kanban ini diterapkan itu oleh perusahaan Toyota. Jadi perusahaan Toyota menggunakan Kanban untuk memberikan tanda pada proses manufacturing mereka. Sistem yang bersifat sangat visual ini memungkinkan tim untuk lebih mudah berkomunikasi pada pekerjaan apa yang harus dilakukan dan kapan tepatnya pekerjaan tersebut harus dilakukan. Selain itu, Kanban juga berperan sebagai petunjuk dasar untuk membantu mengurangi waste dan memaksimalkan value. Untuk scheduling di Walmart sendiri, mereka itu menggunakan penjadwalan yang fleksibel. Nah, jadi di Walmart itu ini untuk tepatnya lebih di inventory barang-barang mereka. Jadi mereka itu tidak ada penjadwalan yang tersistem secara rutin. Jadi tergantung dari stok dari barang tersebut. Nah, di Walmart itu mereka menggunakan retailing, yaitu sebuah sistem informasi komprehensif yang menyediakan akses informasi dan alat pendukung keputusan bagi pemasok. Jadi pemasok dapat menggunakan retailing untuk mengakses data secara real time tentang inventories dan penjualan di tingkat unit penyimpanan stok. Jadi supplier tahu apakah barang mereka itu masih ada kah, tinggal sedikit, masih banyak, dan kapan mereka harus melakukan restock kembali. Walmart juga menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification Tags. Hal ini memudahkan pelacakan arus barang di sepanjang supply chain dari jarak jauh dengan sangat mudah, sehingga vendor dan Walmart dapat mengawasi pengelolaan persediaan. Nah, terkait dengan scheduling yang biar on time juga, Walmart itu menerapkan persyaratan untuk pengiriman tepat waktu. Jadi pemasok yang mengirimkan barang mereka satu full truck itu mereka diharapkan dapat mengirimkannya secara 80% tepat waktu, 87% tepat waktu. Selanjutnya bagi pemasok yang mengirimkan jumlah muatan kurang dari satu truk itu diharapkan untuk mengirimkan tepat waktu sebesar 70%. Nah, bagi pemasok yang tidak memenuhi pedoman tepat waktu ini, mereka akan didenda sebesar 3% dari jumlah yang ditagih. Selanjutnya terkait lean quality. Jadi lean itu menciptakan sistem peringatan dini untuk masalah kualitas sehingga lebih sedikit unit buruk yang diproduksi dan perusahaan akan segera mendapatkan feedback. Keuntungan ini diperoleh baik di dalam perusahaan maupun dengan barang yang diterima dari vendor luar. Selain itu, kualitas yang lebih baik berarti lebih sedikit buffer yang dibutuhkan, dan oleh karena itu sistem inventaris yang lebih baik dan lebih mudah dirawat dapat tercipta. Ada beberapa taktik untuk lean quality, seperti use statistical process control. Nah, kalau di Walmart sendiri itu mereka memiliki database di mana mereka dapat melihat data penjualan secara real time dari mesin kasir langsung ke pusat distribusi mereka. Jadi Walmart mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk berbagi informasi dengan toko, pusat distribusi, dan pemasok. Hal ini membantu organisasi untuk meningkatkan perkiraan, pengelolaan inventaris, dan pemasaran produk mereka. Selanjutnya, empower employee. Jadi Walmart itu maintain standarisasi dari job process, khususnya bagi mereka yang ada di store. Program pelatihan Walmart itu mendukung kebutuhan akan standarisasi untuk standar kualitas layanan bisnis. Yang ketiga, build fail-safe method seperti Pokayoke dan checklist. Nah,
Walmart sendiri ini dia memiliki checklist, yaitu US Product Quality and Compliance Manual Checklist. Nah, itu berisi specific requirement barang-barang seperti apa yang dapat masuk ke Walmart, yang dapat dijual di Walmart. Jadi supplier sebelum memasukkan barangnya ke Walmart, mereka tuh harus melengkapi ke compliance checklist tersebut, apakah barang-barang mereka sudah memenuhi standar kualitas dari Walmart. Ini untuk meningkatkan kualitas di Walmart itu sendiri. Contoh dari checklistnya itu dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, Lean Organization. Jadi organisasi yang Lean yaitu memahami pelanggan dan harapan pelanggan. Selain itu, organisasi Lean memiliki area fungsional yang berkomunikasi dan berkolaborasi untuk memverifikasi bahwa harapan pelanggan tidak hanya dipahami, tetapi juga dipenuhi secara efisien. Hal ini berarti mengidentifikasi dan memberikan harapan nilai pelanggan dengan menerapkan alat Lean di seluruh organisasi. Lean Sustainability. Jadi Lean dan keberlanjutan itu adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya berusaha memaksimalkan sumber daya dan efisiensi ekonomi. Lean menghilangkan pemborosan karena pemborosan tidak menambah apapun bagi pelanggan. Keberlanjutan menyingkirkan limbah karena limbah itu mahal dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi menghilangkan pemborosan atau waste itu merupakan landasan utama dalam Lean Sustainability. Lean and Service. Jadi walaupun terlahir dari industri manufacture, konsep Lean sendiri ternyata dapat diterapkan dalam bidang-bidang berbasis layanan. Lean dalam bidang pelayanan menyandang prinsip yang sama, yaitu perbaikan yang berkesinambungan dan menghindari aktivitas non-value added alias waste. Secara konsep, implementasi Lean Service di industri jasa hampir sama dengan penerapan Lean dalam industri manufacture, dan seringkali menggunakan teknik dan alat yang sama. Karena itu, dalam bisnis layanan jasa juga terdapat beberapa waste, yaitu bentuk-bentuk pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah dan cenderung merugikan. Nah, pemborosan ini pastinya akan memberikan hal negatif bagi perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, terus pudarnya loyalitas, berkurangnya profit, dan mempengaruhi image perusahaan di mata umum. Terdapat beberapa waste yang sering terjadi dalam bisnis berbasis jasa yang dilihat dari sudut pandang pelanggan. Yang pertama itu delay atau penundaan. Delay ini dapat berbentuk waktu tunggu yang harus dialami pelanggan dalam proses antrian untuk mendapatkan layanan, produk, informasi, pengiriman, ataupun apapun itu yang tidak selesai dalam waktu yang dijanjikan. Yang kedua itu duplicate. Seperti pelanggan harus mengisi data yang berulang-ulang kali, menyalin informasi yang sama, menjawab kuesioner yang sama. Yang ketiga itu inventaris yang tidak tepat atau incorrect inventory. Jadi seperti stok produk kosong atau expire, atau layanan jasanya sedang tidak tersedia. Jadi pelanggan itu kecewa karena ketika mereka datang, mereka tidak bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan karena tidak tersedia. Yang keempat itu unnecessary movement, seperti mengantri beberapa kali, kurangnya fasilitas one stop service, minimnya tingkat ergonomi dalam ketika interaksi antara pelanggan dan petugas layanan yang sedang berlangsung. Itu merupakan beberapa waste dalam Lean and Service. Dari pembahasan sebelumnya, kami coba membuat kesimpulan bagaimana sebenarnya implementasi supply chain di Walmart ini. Nah, Walmart ini sendiri kan sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun, jadi tentunya sudah mengalami banyak permasalahan, sudah mencari berbagai alternatif solusi, sudah mencari berbagai cara sampai akhirnya dia memiliki supply chain management yang terbaik. Dan di sini seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia sudah mempunyai International Purchasing Office, mempunyai banyak suppliers, strategi manage suppliers, mempunyai key global suppliers, lalu dia juga mempunyai strategi medium to long term supplier, ada vertical integration juga, ada partnership juga, lalu di shipping systemnya itu memang banyak dilakukan melalui truck, dan dia terutama lebih banyak itu melakukan distribusi channel melalui sistemnya dia sendiri atau channel dia sendiri dengan memperbanyak distribution center. Dan di sini dia juga untuk harganya dia lebih banyak itu single invoice price, dan sebagaimana perkembangan teknologi dia mencoba untuk membuat omni channel, jadi bagaimana memperluas channelnya sehingga dapat men-serve atau menjual produk
lebih banyak kepada konsumennya. Lalu dari sisi inventory management, jadi Walmart itu memang sudah memilah-milah terkait sesuai dengan jenis inventory yang dia miliki, bagaimana memanage-nya sehingga biaya terkait inventory management itu bisa lebih rendah, dan dia menggunakan economic ordering quantity model. Lalu untuk MRP dan ERP-nya sendiri dia juga sudah memiliki sistemnya, sehingga karena memang Walmart itu sudah sangat besar dan kompleks, jadi dia juga harus didukung dengan sistem yang sesuai dengan kompleksitas usahanya. Lalu dalam lean operation sendiri tentunya pasti Walmart itu juga sudah menerapkannya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dia mempunyai pendekatan VMIS, cross docking, dan RFID untuk mengurangi time delivery ataupun waktu untuk kita menghold dari raw material ataupun nanti inventory yang sudah jadi. Lalu di sini juga Walmart sudah mempunyai lean schedule-nya sendiri, lean layout-nya sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, sehingga benar-benar dari awal dari material itu diproses ataupun di hold sampai nanti didistribusikan benar-benar sesuai time schedule, sesuai dengan target waktu delivery-nya, sehingga perputaran produk yang dijual juga semakin bagus, hingga pada akhirnya dalam supply chain management ini dia mampu menghasilkan laba terbaik bagi perusahaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.